hari ini kita bisa berserulah kepada Tuhan. Ini tadi ngomong kan nungguin Bapak Ibu ya. Baik, lihat ke depan Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi ingat, semua diberkati Tuhan dengan takaran yang sama. Bilang amin. Kalau engkau mampu kalau 8 juta, cukup 8 juta bagimu. Kalau engkau mampu kalau 20 juta, cukup 20 juta bagimu. Jangan kau iri, nggak usah. Yang 20 juta itu nggak sanggup makan Indomie kayak kau, nggak sanggup dia. Tapi kalau kau sanggup makan dan sehat, itu kemurahan bagimu. Bapak sanggup? Ya nggak sanggup juga sih Bapak Ibu, haleluya ya. Nggak usah iri. Ada orang makan nasi ayam, ayam nasi, nasi campur ayam, ayam campur nasi, dan sehat Bapak Ibu. Sehat, kulitnya kinclong ya. Ada yang kita sudah makan teratur, mau di blender ya, mesti belinya macam-macam aturan, tetap aja berjuang. Ada Bapak Ibu, nggak usah iri. Amin. Pak, saya maunya makan sederhana, duitnya banyak tapi kinclong. Ya ngaca Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Artinya apa? Saya mengajari kita bahwa masing-masing kita ada anugerah, ada takaran yang sudah berikan. Bilang amin. Bilang amin. Nah makanya minta kepada dia, Tuhan percayakan aku kepada level yang lebih tinggi. Minta kepada dia, wajar kok. Omset kita selama ini cuma 30 juta sebulan. Minta sama dia, minta 50, minta 100, saya minta 3M Pak. Stroke kau nanti, gak usah. Bertahap aja, belajar aja. Anak-anak tumbuh demikian kok. Ya, tiba-tiba masa SMJ kelas langsung kuliah, 2-3 SMP kan kasihan dia. Kasihan kampusnya, kasihan kawan-kawannya, dan kasihan Tuhan Yesus, haleluya ya Bapak Ibu ya. Ada tahapan yang kita lewati, bilang yes. Hanya memang kita nih maunya instan semuanya. Kalau bisa doanya hari ini kapan dijawab Bapak Ibu? Minggu lalu dijawabnya. Doanya kapan? Ini semua ngaku sama Bapak Ibu ya. Ya oke, lanjut ya. Yang kedua lihat, tetapi bagaimana kita menyadari akan kasih, ini minggu lalu saya ulang sebentar. Itu menentukan bagaimana kita menjalaninya. Ada orang dibilang sebagai take it for granted bahasa Inggrisnya. Artinya gini, suka gampangin, merasa ya wajar lah. Jadi artinya akhirnya penghargaannya akan hal itu kurang. Makanya nggak heran hidupnya kayak roda pedati. Bukan seperti firman Tuhan akan naik jadi kepala terus naik, enggak. Tapi kadang di bawah, kadang di atas, kadang sukacita, kadang duka cita. Ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Dia nggak sadar akan kemurahan Tuhan bagi hidupnya. Makanya ada lagu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari. Masih ada masalah, masih ada tantangan. Karena ini katakan tadi, Tuhan yang berperang. Ngapain kita sama Bapak Ibu? Karena percaya, bilang karena percaya. Tuhan bela aku, Tuhan berperang bagiku. Pertanyaannya berani nggak Bapak Ibu begitu? Ayo. Kan kesannya kayak pemalas, kesannya kok nggak aktif, nggak. No. Intinya itu bukan masalah kita diam dan nggak, bukan. Tapi bagaimana kita berani percaya dan hand over kepada Tuhan, meletakkannya di tangan Tuhan. Nah, itu masalahnya berani kita. Seringkali kita sama Tuhan, saya pakai kata kita aja lah. Suka lepas kepala, pegang, ya nggak bisa-bisa Bapak Ibu. Jadi waktu kita mau ke Tuhan tuh ya percaya sama dia. Ku percaya kau Tuhan yang sama-sama tak pernah lalai menjadikanku lebih dari pemenang. Memang ngomongnya gampang, tapi pengalamannya Pak iya. Karena belum kejadian. Tapi coba sudah ngalahin pertolongan Tuhan. Gampang itu, aku udah pernah ngalamin. Kan gitu kan, bener gak? Tapi yang belum mengalami kan, macam mana nih Pak? Kayak mana nih? Gak jelas barang ini, mau kemana? Dan lain sebagainya. Tapi mau tidak mau, terimalah kenyataan yang ada. Bahwa Tuhan berperang untuk kita semua. Tuhan memikirkan kita semua. Tuhan merencanakan yang terbaik untuk kita semua. Katakan amin. Pejamkan matanya supaya fokus. Saya ajak pejam mata supaya fokus, gak usah lihat kiri kanan. Sekarang Roh Kudus aku depositkan dalam pikiran, perasaan, hati tiap-tiap orang yang dengar aku bicara pagi ini. Bahwa Tuhan peduli akan mereka. Bahwa Tuhan Bapa Engkau memikirkan yang terbaik untuk tiap kami. Bahwa Bapa Engkau sedang mengerjakan proses kehidupan yang indah yang memberkati bagi tiap kami. Kesulitan, masalah, tantangan, ketidakjelasan yang kami lihat, yang kami rasakan hari ini. Kami tahu di atasnya itu Bapa berkuasa mendatangkan kebaikan bagi tiap kami. Aku taruh ini Bapa dalam setiap lubuk hati anak-anak-Mu Aba. Di dalam nama Yesus aku depositkan, aku pakukan di hati mereka ya Aba. Supaya tidak pernah lepas dalam pikiran,
dalam perasaan, dalam keputusan yang mereka buat di hari-hari berikutnya. Dalam nama Yesus aku berdoa, sama-sama bilang amin. Makanya Efesus bilang begini, Tuhan berikan kepadamu roh hikmat dan wahyu supaya kenal dia, supaya sadar ada dia. Kalau kita nggak terima roh itu roh kudus yang nggak bisa. Waktu kita terima hikmat dan wahyu, kita terima pengurapan, apalah bahasanya. Kita terima Roh Kudus, maka lihat, dia jadikan mata hatimu terang. Problemnya di mata hati kita yang buta, yang gelap. Sanubari, lubuk hati, apalagi kesadaran subconscious kita, itu seringkali gelap. Makanya perlu diterangi. Saya sampaikan firman Tuhan, saya katakan supaya diterangi. Bapak Ibu tahu waktu saya ngomong ini seperti ada cahaya muncul di hatimu, menerangi hatimu, supaya tiba-tiba engkau ngerti, engkau paham. Mungkin engkau nggak bisa ngomong, tapi di hatimu ada keyakinan yang muncul. Ya, kalau bahasa Inggrisnya strong conviction dalam dirimu, supaya engkau sadar bahwa ada Tuhan bagi hidupmu. Nah ini yang kita bahas minggu lalu. Ya, saya tutup dengan pernyataan dari Mazmur 103, bagaimana kita perlu merenungkan firman Tuhan. Karena diibaratkan oleh Mazmur seperti pohon yang di tepi aliran air. Berbuah dia, menghasilkan dia. Hidup ini bukan cuma fisikal Bapak Ibu, tapi juga jiwa. Kalau jiwa kita nggak tenang, nggak ada kenikmatan, ya percuma juga. Dapat banyak, keluar banyak Bapak Ibu. Ya, yang parah begini Bapak Ibu, dapat banyak keluar. Nah, itu parah Bapak Ibu ya. Saya berdoa mulai hari ini dapat banyak, bilang amin. Dinikmati banyak, bilang amin. Ditabung banyak, bilang amin. Bawa gereja makin banyak, bilang amin. Jadi berkat makin banyak, bilang amin. Nah, terpaksalah diberkati banyak oleh Tuhan. Supaya banyak kita memberkati ya. Oke, sekarang kita masuk Bapak. Kita baca sama-sama Roma pasal 8 yuk. Hari ini kita bicara tentang berseru kepada Tuhan. Yuk 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan... Nah nanti ayat 28-nya bilang begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wah. Kalau saya foto ayat ini, kita sudah olah, sudah atur, sudah koneksikan, tapi nggak bisa lagi sampai kita begini. Nah itu. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya, gambaran kitab ini dalam bahasa Yunani dibilang begini, diterjemahkan dalam berbagai versi Alkitab. Lihat, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu maksudnya kalau bahasa Inggrisnya groaning cannot be, aku ulang B-nya, cannot be uttered, ya. Inexpressionable groaning, ungkapan yang nggak bisa yang nggak bisa diucapkan dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Udah kehabisan kata kita mau ngomong apa. Walaupun kata almarhum Harimukti hanya satu kata, ya, tapi kita sering nggak bisa ngomong lagi. Udah sesak di sini, Bapak. Udah penuh, udah itu loh. Tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Ada aspek kerinduan yang mendalam untuk sesuatu terjadi. Keluhan yang tak terungkapkan, erangan yang tidak terkatakan. Mungkin hanya bisa atau yang mungkin gitu Bapak Ibu. Ditanya ada apa? Dia nggak bisa ngomong, tapi ada yang sesak ya seakan itu loh. Dan Roh Kudus bantu kita untuk menyampaikan yang kita nggak bisa ngomong dengan bahasa manusia itu. Dia bawa itu kepada Bapa di sorga. Bapak Ibu, luar biasa ya. Seringkali waktu kita berdoa untuk pekerjaan, ekonomi, kesehatan, kesembuhan, sampai kita tidak bisa ngomong, sampai kita kehabisan kata, sampai kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kira begitulah. Nah yang itu yang dikerjakan Roh Kudus. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan dikatakan. Ya, yang paham bilang amin. Bilang amin. Seringkali waktu kita kerja, tiba-tiba bos nggak bayar, janjinya hari ini mau bayar, tiba-tiba nggak bayar. Sedangkan kita punya tagihan, kita cuma duduk. Cuma gini. Itu dia. Mungkin sambil tarik gudang garam suryanya. Bukan saya suruh merokok, enggak apa-apa. Enggak, bukan gudang garam surya Pak, tapi amil. Oke Pak ya. Begini ya. Itu maksudnya. Waktu kita mungkin nyanyi, ku saat kau berfirman, misalnya nih. Itu. Yang itu cukup bagi Roh Kudus untuk dia bawa kepada Bapa. Bilang amin.
Banyak kita mungkin waktu berdoa, kita masih bisa pakai bahasa yang baik. Tapi seringkali waktu kita berdoa dan kita nggak tahu mesti doa apa lagi, sampai mumet pikir, aduh. Coba kita bilang, aduh. Itu cukup bagi Tuhan. Itulah yang dimaksudkan Roma 8:26 tadi. Makanya disimpulkan ayat 28-nya. Tuhan bekerja kok, mendatangkan kebaikan kok. Amin. Kita lanjutkan ya. Mazmur 1 ayat 2 sama-sama kita baca. Nanti kita akan gabungkan kesimpulannya. Lihat sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah dan sebentar saya menunjukkan. Tadi Kak Reni bilang Tuhan berperang bagi kita. Itu caranya Bapak Ibu. Waktu engkau datang kepada coba bilang, engkau seolah-olah sedang tekan tombol aktivasi bantai Tuhan, kau bilang. Kira-kira begitulah. Amin. Amin. Versi Roma, Tuhan bekerja untuk kebaikan. Versi Keluaran, Tuhan berperang kepada kita. Kapan Tuhan berperang? Waktu kita mulai berdoa dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Waktu kita mulai mengekspresikan perasaan suasana hati kita dengan ekspresi-ekspresi yang gak bisa ditangkap dengan bahasa manusia. Di situ Roh Kudus bekerja, menyampaikan itu kepada Bapa di sorga. Dan lihat bagaimana Bapa berperang untuk kita semua. Yang paham bilang amin. Makanya saya ajak kita berdoa hari Rabu Bapak Ibu. Hari apa Bapak Ibu? Bilang hari Rabu, hari doa nasional bagi Raja Isa. Ya, Rabu ambil bagian, yang belum ambil bagian ayo ambil bagian. Pak saya tidak bisa doa 30 menit. Siapa yang sudah 30 menit? Enggak usah. Pak saya doa 30 detik. Ya janganlah, haleluya. Siapa pendetanya itu, haleluya Bapak Ibu. Ya. Duduklah, misalnya Pak saya ambil waktu 8.30 malam sampai jam 9 malam, duduklah sebentar. Ya mungkin lagi habis main badminton, Pak udah menang kan, lagi duduk kan. Tak usah panggil, sorry bos ya, aku mau doa. Tak usah. Duduk saya minum, Tuhan terima kasih, berkati Tuhan anak istriku Tuhan. Berkati usahaku Tuhan, berkati gereja. Cukup. Mungkin cuma 7 menit, cukup. Itu yang saya mau kita kerjakan. Yang mulai paham bilang amin. Saya lagi naik motor Pak, jam 9 itu pulang ngajar les misalnya kan. Mantap itu. Mainkan si Nemo Hede, Insinyur Rico, Weliar Kauntu di kupingmu. Mulai naik motor, jangan terlalu 60, larinya 60 aja ya. Sisanya 60. Sambil mau, makasih Tuhan aku doa, bapakku saya, mamaku saya, Tuhan aku berdoa Tuhan. Pak Olga juga makin saya. Wah itu maksud saya Bapak Ibu. Yang paham bilang yes. Mungkin kau lagi nyebrang ke Singapura, pas jam itu misalnya. Ya misalnya lah. Di kapal kan enak kan, tutup mata. Makasih Tuhan berkati Ibu Rina yang punya resto Tuhan supaya minggu depan kayak makan di sana Tuhan. Enggak. Berkati kau James Tuhan supaya cepat dapat bini. Itu amin. Ya. Berkati siapa lagi? Berkati apalah pokoknya gitu apa. Itu yang saya mau. Yang paham bilang yes. Hari Rabu, tiap Rabu kita lakukan. Ya. Kenapa saya ajak ini bukan karena jadi hukum Taurat, enggak, supaya membiasakan Bapak Ibu untuk menyampaikan keluhan-keluhan tak terucapkan. Bapak Ibu tahu waktu kami doa, kami doa satu Bapak Ibu. Kami ingat wajah Madison, Tuhan berkati Bang Madison Tuhan. Wah, kami doain. Apa doanya Pak? Rahasia, kau nggak tahu. Kalau mau tahu ke atas nanti. Kami doa satu Bapak Ibu. Karena kami tahu itulah yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya, oke, kembali sini. Tetapi yang kesukanya Taurat Tuhan yang merenungkan. Minggu lalu kita bicara, merenungkan itu Haga bahasa Ibrani-nya, gini gambarnya Bapak ya. Merenungkan itu meditasi. Bapak ini kok ngajar agama Buddha, Hindu. Oke, kita pindahkan. Murmur bahasa Inggrisnya. Murmur itu seperti orang berbisik. Haga seperti orang kumur-kumur. Tahu kumur-kumur Bapak Ibu? Kalau habis makan kumur-kumur lah. Nanti kelihatan cabenya sayur di sini Bapak. Kan bersih Bu ya. Seperti orang bergumam. Nah, anak saya Samuel itu suka bergumam kalau nyanyi. Karena rohani nggak tahu lagunya. Bersenandung. Ya. Jadi kata merenungkan itu bukan ada firman Tuhan tengokin terus gini. Itu boleh juga. Tapi intinya itu kalau dalam bahasa Ibrani secara teknikal, gambar itu seperti orang berbisik. Seperti orang sedang mengucapkan apa yang dibaca. Berbahagialah orang. Itu. Gak dengar kan? Tapi saya lagi baca firman itu. Bergumam, berbisik. Yang paham bilang amin dulu. Haleluya. Nanti kita sambungkan ya. Nah kalau kita gabungkan, Bapak Ibu gini. Gabungannya Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu. Merenungkan itu
Sebentar ya. Oke. Merenungkan itu dengan keluhan-keluhan tak terucapkan, keluhan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia, ada aspek kerinduan yang mendalam, keluhan yang tak terungkapkan, erangan yang tidak terkata, itu sama dengan Haga sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita foto perjanjian baru Yunani dengan perjanjian lama Ibrani itu mengandung aspek yang sama. Keluhan-keluhan tak terucapkan itu dalam meditasi orang Yahudi seperti orang lagi Haga. Lagi bergumam. Maaf ya, saya gunakan kata lebih bagus. Lagi berkeluh kesah. Intinya apa? Intinya kita berseru kepada Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Jadi di tengah-tengah kehidupan yang ada, mari kepada Tuhan. Waktu kita berdiam di tidak melakukan apa gini. Kita sedang ngomong sama Tuhan. Kita sedang bergumam. Mungkin bahasa doa kita nggak seperti Ibu Pendeta Ria, Ibu Pendeta Reni, atau Ibu Indah, atau Ibu Firka, atau Ibu Jernih, atau Ibu, kalau jernih ada kotor Pak, nggak ada, itu jernihnya jadi jernih Bapak Ibu ya. Atau ibu-ibu yang lain berdoa, mungkin bahasa kita ada demikian. Tapi it doesn't matter bagi Tuhan, tidak masalah bagi Tuhan. Karena Roh Kudus akan membawa itu kepada Bapa. Waktu dia baca hatimu Bapak Ibu. Mungkin kau cuma nangis Pak. Itu cukup bagi Roh Kudus. Itu sama dengan orang Haga. Makanya Mazmur 1 ayat 3, coba sama-sama kita buka firman Tuhan. Yuk, buka Alkitabnya yuk. Mazmur 1 ayat 3. Saya tunggu kita buka Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita akan baca sama-sama, yuk. Yang sudah ketemu bilang amin. Mari kita baca Mazmur 1 ayat 3, 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebentar, di mana tanamnya Bapak Ibu? Terus yang menghasilkan buahnya pada musimnya terus dan awet muda dan apa saja? Kata berhasil itu mendatangkan hasil, prosper. Ada aspek nilai bertambah. Nih kalau kita baca bahasa secara studi bahasa, ada aspek emas jadi emas. Coba buka tangan, semua buka tangan. Buka tangannya semua. Lihat tanganmu masing-masing. Bilang aku percaya Tuhan mengurapi aku, membuat berhasil yang kukerjakan dengan kedua tanganku. Terjadilah dalam nama Yesus. Bilang amin. Sekarang tepuk tangan yang meriah begitu sama-sama yuk. Nah itu yang Tuhan mau. Jadi itu semua dimulai dengan hagah, meditasi, merenungkan, mermer, berbisik, bergumam. Menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Jadi Mazmur 1 ayat 2 itu kalau kita foto sama dengan Roma 8 ayat 26. Sehingga dikunci oleh Paulus ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan. Mungkin kita menghadapi situasi yang sulit, pilihan yang sulit. Jangan lari, berseru kepada Tuhan. Doa kepada Dia. Itu yang coba saya taruhkan bagi Bapak Ibu dalam hidup rohanimu. Makanya Rabu saya ajak semua terus. Bukan karena nggak ada kerjaan. Dan itu yang kami alami sebagai pendeta hamba Tuhan. Seringkali waktu kita tidak ngerti tapi kita percaya, kita berkata-kata, keluh kesah kita kepada Tuhan. Saya bukan tipe orang suka mengeluh, enggak. Mohon maaf ya, saya minta maaf nih. Kadang istriku marah sama saya. Saya kena marah-marah, kena hakimi dia. Papi ini bukan manusia, kan? Mengeluh lah, stres lah, biar kayak manusia. Saya masih gagal Bapak Ibu. Belum sanggup saya mengeluh Bapak Ibu. Ya, nggak biasa saya begitu Bapak Ibu. Saya bilang sama anakku tadi, anakku Sarah, untuk kami semalam aku antar dia ke ruang guru. Saya bilang, papi terbiasa memang dulu melatih di fight di luar. Saya enggak pernah gantung sama orang. Dari kecil Bapak Ibu. Saya cerita dulu waktu saya kecil, saya SMP. Karena enggak bandel sih, tapi memang ya enggak baik juga. Gimana ngomongnya ya? Enggak bandel-bandel kali lah. Cuma kan sekolah kan dulu kan anak tengah, orang Batak. Ya sudah hidup bagus lah. Jadi mohon maaf ya saya bilang sama dia dulu, papi sekolah SMP, caranya robek di belakang. Tahu lah anak laki lagi kan. Dulu kan enggak tahu tukang jahit. Tahu soalnya Bapak Ibu, beli Handy Plus, tahu Handy Plus? Hansa Plus, Handy Plus, dan Hansa saya tempel. Jadi saya ini celana SMP saya ada tempel Hansa. Yang luka bukan pantat saya, enggak. Celana saya yang luka. Biasa. Bajunya tipis karena dulu kan dicuci terus Bapak Ibu. Orang punya 3 style, saya cuma 1 style. Saknonya Pak, enggak emang dulu begitu, enggak peduli Bapak Ibu. Saya bilang, pernah papi
2 hari nggak masuk, 1 hari masuk, hari kedua masuk sekolah. Nongkrong di rumah teman. Masih ada sampai sekarang. Baik sama saya, udah kayak keluarga sama saya. Anaknya pulang, anaknya sekelas sama saya. Lu gila ya nggak sekolah, ayo sekolah. Aku sakit, aku bilang. Sakit kok makan banyak. Iya kan bisa sembuh saya bilang. Bilang, lu cari guru. Kenapa? Nggak tahu, Kepsek, wakil kepala sekolah. Kalau udah wakil kepala sekolah aja makan dulu itu udah hidup mati Bapak Ibu ya. Itu surga neraka aja Bapak Ibu ya. Besok saya datang pagi-pagi, tumben ini. Sampai tukang angkot bilang, tumben lu, makanya Batak, tak. Tumben lu tak, datang cepat. Karena teman saya nggak ada orang Batak dulu, waktu SMP. SMA baru banyak ya. Iya, kemudian dipanggil guru pas sekolah, gawat lu, mati lu. Nanti dipanggil orang tua, habis lu kena bal-bal kan gitu kan. Tahu bal-bal Bapak Ibu? Bola-bola, bal-bal. Enggak, di bulan-bulan ini maksudnya Bapak Ibu ya. Saya datang, lapor, kelas saya belum ada ya. Lapor Bu, saya dipanggil pas sekolah. Saya datang, saya pikir Marga Sinaga lagi. Waduh gawat nih kan. Dia apain lagi, siapa lagi ngadu kan. Lagi. Kau kemana 2 hari? Nggak ya cari. Sakit aku Pak. Udah bawa pulpenmu? Sudah, ayo ke Bapak. Kemana Pak? Sana, ke sekolah sana ikut lomba murid teladan. Aku bilang Pak, aku nggak ada persiapan. Udah siap ya kau? Saya pergi sana, nanti Bapak nyusul ya. Jadi saya ikut lomba teladan, saya nggak tahu mau ngapain Bapak Ibu. Saya duduk kan, dari mana? SMP 1. Karya tahu nih. Ya. Duduk saya. Terus namanya, saya bikin nama. Orang udah mulai ujian, saya terlambat. Terus tanya, kamu mana kepala sekolahnya? Katanya nyusul Bu. Oh ya nanti kayak soal, saya kerjain. Tapi saya bilang sama saya biasa fighting, saya kerjain Bapak Ibu. Dapat hasil saya nomor 1 Bapak Ibu. Dapat tabana segala macam kan. Udah terbiasa. Pernah lagi ikut lomba antar kabupaten. Saya tidak masuk juga. Biasa saya suka lupa sekolah kemana Bu ya. Suka lupa alamatnya Bu. Kayak tinting. Tiba-tiba hari kedua saya masuk, itu pun terlambat. Dipanggil. Saya pikir mau dihukum ya, Pak sekolah. Kamu kemana kemarin? Sakit Bu. Kamu suka sakitan? Iya Bu. Kenapa sakit? Ya karena sakit Bu. Oke. Sekarang kamu pergi lab bahasa ikut tes. Untuk lomba sekabupaten. Hari kedua, hari pertama udah berlangsung. Saya enggak ada. Dia bilangnya sama, saya dulu ngalami diskriminasi ya. Dipikir ini kan anak kan enggak mampu kan. Kata guru bahasa ini nih, kamu 3 tesnya ya. Karena kami enggak hadir. Siap Pak, saya bikinlah. Enggak pintar Bu, Bapak Ibu. Tapi ya bisa lah gitu kan. Selesai. Sudah 3 tes duluan selesai. Kan sudah pasti nggak lulus Bapak Ibu ya. Saya mikirnya bukan menang. Cepatlah berlalu ini. Sudah lapar perut, aku mau makan pempek di kantin Bapak Ibu ya. Aku kasih. Dibaca lagi sudah Pak. Percuma kamu ikut katanya. Saya masih ingat nama Bapak itu. Pak Suparjo namanya. Oke ya. Saya kumpulkan, besok ikut lagi. Saya nomor 1 Bapak Ibu. Sudah kaos kakinya saya minjem. Kaos kaki saya dulu panjang segini Bapak Ibu. Setelah dia pakai dia turun. Karena rendah hati kaos kakinya. Karetnya hilang longgar Bapak Ibu. Jadi untuk ikut itu saya terpaksa pinjam punya kawan di kelas. Pinjam lah bos, pinjam kan. Sepatu saya sepatu merek Spek. Nah karena agak panas jadi depannya tuh saya ada lubangnya. Udah rusak Bapak Ibu. Tetap ada Tensoplas. Kan luka, sepatu luka. Saya ganti-ganti, malu aku nanti kan ganti. Jadi kawan-kawan baik, sampai sekarang masih ingat mereka. Mereka kalau ingat bilang mereka lu gila kali ya. Tapi saya biasa berjuang. Saya enggak pernah cengeng Bapak Ibu. Saya bilang sama anakku, enggak. Dan itu sulit bagiku untuk percaya kepada Tuhan. Saya sulit percaya sama Tuhan. Saya sulit percaya kalau ada mujizat, enggak. Saya kuliah sendiri usaha beasiswa. Saya hidup usaha sendiri. Saya dulu main judi nih, direkod nanti ya. Bukan karena suka-suka judi, enggak. Karena saya cari pendapatan Bapak Ibu. Saya dulu pedagang buah Bapak Ibu. 3 orang kotanya. Marga Pusunggu sama Marga Silain. Pedagang buah saya. Dia di depan dalam pagar, aku ambil di luar. Tante minta mangga, ambil semua. Oke, mantap. Kami bantu dia jual mangganya, jambunya. Tapi duitnya untuk siapa? Untuk kami lah, diakonia kan Bapak Ibu. Jual besi bekas. Saya terkenal Bapak Ibu dulu di anak SMP kelas 1, bos-bos lawannya jual besi bekas Bapak Ibu. Wah, untung saya belum jadi penyanyi. Kalau enggak jemaat pun saya jual Bapak Ibu ya. Jadi saya biasa berjuang. Waktu saya ikut Tuhan, itu sulit bagi saya untuk percaya ada pertolongan Tuhan. Makanya tadi karena ini khotbah, diam saja bagi saya nggak bisa diam Bapak Ibu. Sampai saya ketemu Tuhan, menyadari seru sama Tuhan aja. Makanya saya nggak suka keluh kesah kiri kanan, nggak usah.
sama Tuhan aja. Kan Bapak Ibu nggak tahu kalau banyak pergumulan. Tahu nggak ada pergumulan saya? Nah, kan tidak percaya Bapak Ibu. Kan ada Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu. Tapi nggak akan saya umbarkan. Karena itu hari ini kita tambah kolektan karena sudah kurang gincu Ibu 5. Ya enggak lah Bapak Ibu ya. Sudah nggak makan kami, enggak juga Bapak Ibu. Kan saya pernah bilang, Tuhan kasih berkat kepada kita untuk orang lain. Sampai aku bilang, Tuhan jangan lupa Raja Isa itu ada pendetanya. Minimal lewat sedikit lah Tuhan. Ya. Tapi enggak, pasti Tuhan berkati. Pasti ada cara Tuhan. Jadi terbiasa untuk tidak keluh kesah ke kiri kanan. Mulai hari ini jangan suka bocor mulutnya. Ngomong sama Tuhan, bilang yes. Cerita sama dia, bilang amin. Mungkin kau nggak pandai ngomong, kau cuma ngomong, Tuhan. Itu cukup bagi Tuhan. Karena kalau kita bocor kiri kanan jadi bahan pembicaraan. Jadi konten kan. Nanti viral kan. Benar nggak? Ternyata pendeta Olga itu banyak hutangnya. Padahal nggak ada hutangnya. Ya kan? Kan begitu kan awalnya kan. Nah mulai hari ini lihat. Bergumam, berkeluh kesah. Ngomong kepada Tuhan. Nggak salah Bapak Ibu. Sekali lagi ya. Waktu kau ngeluh dalam hati Haga kepada dia, enggak salah kok. Karena manusia terbatas mengerti kita, tapi dia sangat mengerti kita. Bilang amin. Sekarang kita buka buktinya. Keluaran pasal 2. Makasih Kak Reni. Tadi pasal 14 kita pasal 2 sekarang. Yuk buka sama-sama. Saya ajak kita Keluaran pasal 2. Sejarah awalnya Israel mau keluar dari Mesir. Keluaran 2 ayat 23, 24, 25. Judul perikopnya dibuat Musa diutus Tuhan. Yang sudah ketemu Keluaran pasal 2 ayat 23, 24, 25. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh dan mereka berseru-seru sehingga sampai kepada Allah. Mereka ngeluh, mereka komplain, kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Inggris mereka bilang kesakitan Bapak. Terus ayat 24, 1, 2, 3. Allah, stop. Allah dengar Bapak Ibu. Bahasa Roma 8-nya keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Amin. Amin. Nah, terus, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan ayat 25 sama-sama. 1, 2, 3. Maka. Wow, bilang amin. Kalau kita ketik dalam Alkitab tadi, kita ketik search kata mengeluh, pertama muncul situ Bapak Ibu. Padahal sudah lama loh mereka menderita loh. Dihajar Firaun yang tidak kenal Yusuf, lama Bapak Ibu. Tapi kenapa mereka baru mengeluh? Seringkali kita ini suka ngadain kekuatan kita. Tunggu sampai semua habis baru kita menyesal. Jangan Bapak Ibu. Ya. Nah, Isaya mengajarkan waktu mereka mengeluh, kalau bahasa Inggrisnya when they groan. Groan itu kayak tadi, Haga. Menyampaikan keluhan-keluhan tak terucapkan. Jadi itu rohani sebenarnya. Memang kalau secara moral kita bilang jangan ngeluhlah, mengucap syukur. Bukan itu konteks, bukan. Di sini kata mengeluh, mereka teriak kesakitan kepada Tuhan. Mungkin kau sesak menghadapi situasi hidupmu. Tidak ada jalan lagi, sudah buntu. Sudah pasti nggak ada pertolongan kau lihat. Dan waktu kau berseru kepada Tuhan toh, itu tuh. Itu yang Tuhan mau. Yang paham bilang amin. Bilang amin. Enggak salah kau ngeluh sama dia. Curhat sama dia, enggak salah itu. Karena dia ikut pikirkan tentang kita. Dia thinking about us. Dia pikir yang terbaik untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini pesan saya, jangan terlena dengan hidup yang ada. Salah satu yang buat kita terlena Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, saya juga tukang nonton TV, nonton film Bapak Ibu. Saya juga dengar khotbah. Saking supaya kuatnya suaranya, saya beli speakernya Bapak. Bambum ya. Ya di rumah komplain sih, biar aja saya bilang ya. Saya dengerin. Supaya apa? Supaya saya bisa bisa bergumam kepada dia. Oh hai Tuhan. Masih bisa Tuhan. Ya. Nah di kitab Yakobus pasal 5 perbandingan. Jadi Israel mengalami sudah parah sekali baru berseru kepada Tuhan. Saya berdoa kita semua jangan sudah parah, sudah sampai cekek leher, sudah pinggir jurang baru berseru. Yang paham bilang amin. Tapi kalaupun kau bikin, tidak apa-apa lah, tetap berseru kepada dia. Dia pasti berperang, menolong, melakukan terbaik untuk hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua lihat Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan ini, Elia manusia biasa. Tanpa sadar kalau kita pelajari fase hidup Elia itu mengalami 3 fase. Bilang sama-sama 3 fase hidup.
Oke, taruh Alkitabnya sekarang, taruh handphonenya, lihat saya ke depan. Yang pertama, Elia itu dibangkitkan imannya. Dengan beriman dia berseru, hujan tidak turun. Waktu dia beriman, Tuhan kasih hamba-hamba Tuhan, mohon maaf, Tuhan kasih utusan Tuhan untuk kasih dia makan. Di sungai Kerit datang burung gagak kasih dia makan. Mujizat terjadi. Waktu dia mulai bertumbuh hidupnya, Tuhan kasih mujizat. Supaya dia mengalami hal spektakuler. Sama dengan kita kan, kita punya pengalaman iman dengan Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Tapi Elia memasuki fase hidup kedua, lihat. Elia mencapai masa puncak. Sekarang bukan lagi dia penerima mujizat, dia pelaku mujizat. Kalau tadi dia terima mujizat makan dari burung gagak, Tuhan kasih. Sekarang dia lakukan mujizat dengan cara melipat gandakan, bukan rupiah, bukan ya. Melipat gandakan apa? Tepung dan minyak. Sehingga janda dimakan, dia pun kasih makan Bapak Ibu, lihat. Wah ini saya nggak tahu ngomongnya, dia sudah on fire nih, lagi top-topnya nih. Lagi rising star nih ya. Banyak kita juga mungkin pernah ngalami hal demikian. Kita doa, Tuhan jawab. Kita bekerja, ada hasilnya. Kita minta penyertaan terjadi, semua ajaib Bapak Ibu. Bahkan tanpa sadar kita berpikir bahwa kita adalah mujizat. Mujizat itu kita, makanya kita ganti nama kita. Miracle Napitupulu. Kan? Bukan Madison lagi, Miracle namanya ya. Oke. Tapi lihat, Elia yang tangguh. Dia sembelih, dia bunuh nabi-nabi Baal. Nabi Asyera, dibunuh dia. Dia kalahkan lambang setan, lambang kejahatan waktu itu. Dia kalahkan. Hebat, Elia viral. Orang yang berani tuh orang. Dia turunkan api. Api dia turunkan Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu dia apa hubungan dengan Knight Rider ya. Tapi dia bisa main api Bapak Ibu. Ya, ngeri. Ya, apakah dia pakai pergelangannya Iron Man kita nggak tahu lah ya. Atau mungkin dia, kok ke sana itu Marvel Bapak Ibu ya, oke ya. Dia turunkan api, dia bunuh Nabi Baal, menyatakan kemenangan Israel atas Tuhan atas kuasa musuh. Tapi Elia yang sama, yang on fire itu, gara-gara ditakuti oleh Isabel. Isabel itu penguasa, banyak mata-matanya. Ya, kalau dia ngomong sekarang, sebelum bisa mati Bapak Ibu. Jago emang dia. Dia kuasai negara itu. Nah waktu Isabel bilang, kau tengok ya, kau bunuh anggotaku. Kalau besok kepalamu udah putus, tengok jangan panggil aku Isabel. Wah, takut Elia Bapak Ibu. Menghadapi Isabel tidak berdaya dia. Dan dia lari. Kemudian Tuhan jumpai dia. Tuhan tanya, mana imanmu Elia? Jangan menghina aku Tuhan. Di antara Israel cuma aku yang kayaknya yang sama kau. Yang lain sudah enggak lagi. Tuhan bilang enggak loh. Ada 7.000 orang loh. Yang enggak kayak kau tuh. Enggak, ada 7.000 masih setia sama aku. Kaget Elia. Lari dia. Waktu dia lari, menghadapi padang gurun, lihat dia dalam Alkitab bilangnya, dia lari, dia tidur, tiba-tiba ada yang kasih dia makan. Elia nggak punya iman, dia lari dari kenyataan hidup yang ada. Waktu dia nggak berdaya, waktu dia nggak punya iman, Tuhan kasih dia makan Bapak Ibu. Ada banyak hamba Tuhan bilang, kalau kau nggak beriman, jangan harap kau dibela Tuhan. Di saat yang paling rendah, Elia yang pernah terima mujizat, pernah bikin mujizat, sekarang dia melesat lari dari kenyataan hidup. Tuhan datangi dia, Tuhan pulihkan dia. Tuhan sendiri yang kasih makan dia. Tuhan gak panggil burung gagak, enggak. Tuhan sendiri, kalau kita baca aslinya, malaikat Tuhan, huruf besar tuh. Kalau kita yang suka tahu, itu Tuhan, Yahweh, Yehova. Tuhan sendiri yang turun kasih dia makan Bapak Ibu. Foto ini, kalau kita foto ke kitab Keluaran tadi, Tuhan yang berperang bagi kita. Keluhan itu sampai ke telinga Tuhan. Kalau kita foto dengan perjanjian baru, Roma 8:26, dengan keluhan-keluhan yang terucapkan, bagi Tuhan itu cukup Bapak Ibu. Amin. Karena itu mari kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Mari kita mulai memikirkan dia, sadar. Katakan, aku sadar ada Tuhan bagi hidupku. Sadari itu Bapak Ibu. Pesan saya sebagai pendeta, mulai harimu dengan Tuhan. Nikmati harimu dengan Tuhan. Akhiri hidupmu dengan Tuhan. Sederhana kok doanya. Hanya pejam mata atau buka mata bilang, makasih Tuhan, hari ini penjualan bagus. Amin. Nggak mesti hitung dulu berapa total kita lapor ke Tuhan. Enggak usah lapor ke Tuhan, enggak usah. Makasih Tuhan, bulan ini gajinya full Tuhan, tidak dipotong. Cukup bagi Tuhan. Kesadaranmu akan Tuhan yang hadir bagi hidupmu, itu yang menentukan bagaimana engkau menjalani hidupmu sehari-hari.
Yang mulai paham bilang amin. Saya tidak tahu apa tentang Bapak Ibu, tapi coba belajar untuk sadar ada Tuhan bagi hidup kita. Saya bangun di dalam hidup saya, maka bilang nggak ada Tuhan kok, pasti Tuhan tolong kok. Ya. Dan waktu contoh saya ini mikirkan untuk kuliah anak saya. Saya tengok uang kuliah ke Jawa mahal Bapak Ibu. Kuliah ini, ya. Kan kita biasa kalau kuliah kemana? Ke Jawa, kerja ke Batam gitu Bapak Ibu. Tidak sanggup Bapak Ibu, saya minta Tuhan, minta hikmat Tuhan. Yang pertama minta ada orang kasih saya uang untuk anak saya kuliah. Amin sebenarnya Tuhan Yesus. Yang kedua minta hikmat. Saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan gimana caranya cari beasiswa? Saya minta hikmat sama Tuhan. Tidak cerita. Saya lihat beberapa kampus, saya tahu masalahnya apa. Kalau anak nggak kuliah ke Jawa kan, wah serangan udaranya banyak Bapak Ibu ya. Dari opung lah, dari ama lah, dari kawan-kawan, dari maminya lah. Kan kita kalau kuliah ke Jawa kan, karena saya juga kuliah dari Jawa. Ya, kalau kita pilih anak kita sekolah, Pak Sian lah, mau sekolahkan dia di Batam atau di Jawa? Di sorga Pak. Enggak, itu kan nanti Pak. Pasti kan? Bangga kita kan? Ya enggak? Habis-habisan kan? Aku bilang enggak sanggup Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Ini contoh Bapak Ibu. Tunjukkan Tuhan. Tuhan bilang ada kampus di Batam cukup bagus. Apa sekarang visimu? Baru Tuhan ajarin saya awal. Loh saya mau anak saya kuliah kerjanya di luar negeri Tuhan. Nah mesti berarti aspeknya luar negeri. Jangan dalam negeri. Saya cek. Beasiswa S1 itu rata-rata nggak ada Bapak Ibu. Karena sejak COVID nggak ada lagi. Rata-rata S2, anakku mau S1. Gimana Tuhan? Jangan mau kuliah ke luar negeri. Kuliah Indonesia pun mungkin agak masalah Tuhan. Nah Tuhan kasih hikmat. Ada cara Tuhan ngasih tahu. Tiba-tiba orang connect dengan saya. Tiba-tiba cerita. Saya susun Bapak Ibu. Saya bilang, Mi anak kita 3 tahun di Batam. Habis itu 2 tahun luar negeri. Ini polanya. Maminya bilang nggak setuju nggak? Kalau bisa dari S1. Silakan Mami carilah. Saya dapat dari Tuhan begini. Ya, kami pergi ke kampusnya, kami tanya semua, detail Bapak Ibu. Sampai orang kampus bilang, kapan anak mau kuliah Pak? Nanti masih 2 tahun lagi. Loh, kok sekarang Pak? Memang saya orang tua yang kepo, saya bilang. Saya tidak mau stres nanti. Kalau bisa sekarang stresnya saya bilang. Ini kelemahan saya. Ya, saya tidak mau berantem nanti. Berantem sekarang aja udah. Kami cek, possible. Pak, kalau anak Bapak begini, bisa. Habis itu kemana? Boleh nggak minta semua? Boleh Pak, dikasih semua. Saya cek semuanya. Masuk akal ya saya bilang. Oke, nak kita doa ini. Jadi terbiasa untuk ngomong ke Tuhan. Saya nggak cerita, enggak. Saya aja. Tuhan minta hikmat Tuhan. Baru saya ajak dia lihat. Paham nak ya? Nanti kau pelayanan nak. Kau pelayan kemanapun papi antar. Ada event apa ikut supaya berkembang pemahamanmu, kemampuanmu. Supaya nanti kau kuliah bukan orang biasa tapi orang hebat. Supaya nanti kau kerja di luar negeri. Jadi saya terbiasa begitu. Ngomong sama Tuhan, jalanin sama Tuhan. Saya berdoa juga, jemaat Tuhan juga mulai biasakan dengan Tuhan cerita. Bilang amin. Berseru kepada dia, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku mulai hari ini ngomong ke dia. Amin. Amin. Cari waktulah. Dia paham, dia mengerti kok. Manusia terbatas pahamnya. Tapi dia sangat mengerti. Hanya pejam dia sejauh doa, pejamkan mata panggil Yesus tolong aku. Itu cukup bagi Tuhan. Ya. Yeremia 33 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku. Kepadamu. Dan. Yakni. Haleluya. Yang mulai paham katakan yes. Mulai hari ini ambil waktumu. Seru kepada dia, ngomong kepada dia. Mungkin bahasamu terbiasa, it's okay. Tuhan paham itu. Ya, jadi libatkan, sadar. Katakan aku sadar. Ini saya ngomong ulang supaya kita ngerti. Aku sadar ada Tuhan Yesus atas hidupku. Nah, aku percaya anugerahnya, berkatnya, kuasanya, mujizatnya telah tersedia bagi hidupku. Bilang amin.